Nah, kemudian di fuel supply pump ini juga ada beberapa komponen pendukung ya, seperti yang saya sudah bahas tadi, yaitu secondary speed timing sensor ya, yang mana dia membaca timing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam ya sahabat-sahabat sekalian. Kita pembahasannya kali ini malam lagi ya, karena kalau malam itu tentu saja lebih seger ya sahabat-sahabat sekalian ya. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian semuanya? Pastinya kalian sehat dan bahagia selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya ya. Jadi saya akan membahas terkait dengan training produk ya sahabat-sahabat sekalian. Unitnya ini sangat legendaris sekali ya. Yang pastinya kalian pengen tahu banget ya daripada karakteristik unit kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Yaitu pembahasan kita kali ini adalah training produk unit 320D Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Unitnya sangat legendaris sekali, tentunya banyak sekali di pasaran ya, di tambang kecil maupun tambang besar ya, di semua lini bisnis yang membutuhkan alat berat. Saya yakin banyak ya yang menggunakan unit 320D ini. Maka dari itu di sini saya akan melakukan penjabaran ya secara detail karakteristik daripada unit 320D. Nah, untuk kali ini saya akan bahas yang engine-nya dulu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas hidrolik ya, kemudian control valve, pilot system dan lain-lain ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel Diki Adan Arayan ya, maka saya harap jangan segan-segan untuk langsung saja pencet tombol subscribe, dan juga jangan lupa dipencet juga loncengnya ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila kalian ingin berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja chat di kolom komentar ya sahabat-sahabat sekalian. Saya tunggu diskusi dari viewers Diki Adan Arayan channel. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan engine 320D Caterpillar ya, yaitu C6.4 asap Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja cekidot. Ya, sama-sama sekalian. Jadi engine yang akan kita bahas ini adalah milik 320D Caterpillar Excavator ya, yaitu tipenya adalah C6.4 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi fitur daripada engine ini ya, seperti yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah dia adalah high pressure fuel pump ya. Tekanan yang ada di fuel systemnya itu sangat tinggi ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga dia menghasilkan tenaga atau power yang juga sangat besar ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kedua adalah fiturnya electronically control injector ya. Jadi yang sebelumnya itu 320C itu pakai fuel injection pump ya, FIP, tanpa ada kontrol elektronik. Nah, sekarang dia sudah menggunakan injektor yang dikontrol by solenoid oleh elektronik, yaitu ECM ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga adalah full valve per silinder, atau dia ada 4 katup ya, 2 intake maupun 2 exhaust ya sahabat-sahabat sekalian per silinder, dan dia ada 6 silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian aluminium piston ya yang dia punya ya, sehingga lebih efisien ya, tidak terlalu berat. Kemudian untuk ECM-nya adalah tipe A4E2 ya sahabat-sahabat sekalian untuk ECM engine-nya.
Kemudian selanjutnya yang keenam adalah dia memiliki smart wastegate turbocharger ya. Jadi untuk pencegahan overboost ya, atau boost pressure yang berlebihan itu dibuang ya, agar lebih efisien ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketujuh adalah fuel systemnya adalah common rail fuel system injection ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, selanjutnya untuk spesifikasinya ya. Jadi dia memiliki 6 silinder ya, tipe inline ya, dengan 24 valve atau katup ya sahabat-sahabat sekalian. Di situ sudah termasuk valve intake dan exhaust ya. Kemudian yang kedua adalah fuel system common rail ya, dengan tipe nozzle-nya adalah direct injection ya, bukan pre-combustion chamber. Kemudian yang ketiga adalah untuk sistem pemasukan udaranya, dia menggunakan turbocharger air to air after cooler ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pendinginan udaranya itu dengan angin ya sahabat-sahabat sekalian, bukan dengan jacket water atau dengan air. Kemudian yang keempat adalah rated powernya, yaitu di angka 110 sampai 117 kW atau 148 sampai dengan 157 horsepower ya, pada RPM 1800 ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya displacementnya adalah di angka 6,4 liter ya sahabat-sahabat sekalian, atau 6400 cc ya untuk engine C6.4 ini. Sesuai dengan namanya ya sahabat-sahabat sekalian, 6.4 itu menandakan dia 6400 cc atau 6,4 liter ya. Kemudian bornya ya, luas penampang daripada linernya yaitu 102 mm. Kemudian stroke-nya adalah di angka 130 mm ya, dan compression rasionya ya yaitu 17,7 banding 1 ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita langsung saja ke komponennya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah bagian low pressure fuel systemnya. Nah, sebelum nanti kita akan ke high pressure fuel system. Jadi di low pressure fuel system ya, itu ada beberapa komponen utama ya. Di antaranya adalah primary fuel filter ya, kemudian ada fuel tank ya, kemudian ada ECM, kemudian ada secondary fuel filter ya, kemudian ada tertiary fuel filter ya, kemudian ada supply pump dan transfer pump sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi mulanya adalah dia dari fuel tank ya, untuk bahan bakar ya atau fuel kita atau solar itu disimpan di fuel tank. Kemudian dia itu dihisap ya oleh transfer pump sahabat-sahabat sekalian ya. Sebelum ke transfer pump dia melewati dulu primary fuel filter, yang mana primary fuel filter ini biasanya dia ada fitur water separatornya sahabat-sahabat sekalian, yaitu pemisah air ya di sini, yang mana itu bisa dibuang ya, di drain ya secara daily oleh operator sahabat-sahabat sekalian untuk membersihkan ya water content yang ada di fuel system ya. Jadi dia dibuat mudah di drain atau dibuang untuk perawatan dailynya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk ukuran daripada kerapatan penyaringan yaitu 10 mikron ya sahabat-sahabat sekalian ya, untuk yang primary ini ya. Nah, kemudian setelah dari primary dia masuk dulu ke ECM engine sahabat-sahabat sekalian untuk fuel low pressure-nya ya. Nah, apa tujuannya? Kenapa kok dia masuk dulu ke ECM engine? Yaitu tujuannya adalah mendinginkan ECM kita sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi pendinginannya ECM daripada 320D ini ya, C6.4 engine ini, itu dengan menggunakan fuel atau bahan bakar ya, yang memang bahan bakar itu mengalir sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk panasnya itu akan ditransfer kembali ke tangki nantinya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian masuk ke transfer pump ya sahabat-sahabat sekalian ya. Transfer pump ini adalah pompa kecil ya, yang mana dia akan mensuplai fuel ya untuk low pressure system dari tangki ke supply pump sahabat-sahabat sekalian. Kalau supply pump itu pompa besar, transfer pump ini pompa kecil, atau biasa istilah lainnya itu adalah feed pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pressure-nya sendiri ya di sistem ini ya, yang digenerate oleh transfer pump itu adalah di angka 43 sampai dengan 58 psi ya sahabat-sahabat sekalian. Kecil saja ya untuk low pressure fuel system ini untuk pressure-nya. Kemudian lanjut ke secondary fuel filter ya, yang mana di situ terpasang juga biasanya priming pump ya untuk pompa manualnya sahabat-sahabat sekalian ya.
ketika awal dia starting ya susah start, biasanya dibantu dengan priming pump ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi untuk kerapatan penyaringan ya, dia di angka 2 mikron sahabat-sahabat sekalian, jadi sangat kecil sekali. Dan dia dibantu lagi dengan tertiary fuel filter yang mana dia juga memiliki 2 mikron untuk kerapatan penyaringannya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk common rail fuel system itu memang dia harus presisi ya, dia harus disaring dengan sangat ketat ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga partikel-partikel itu tidak boleh memasuki high pressure fuel system sahabat-sahabat sekalian, apalagi memasuki injektor. Itu sangat membahayakan komponen injektor kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di beberapa equipment 320D ya, itu bahkan ada yang sampai dia di secondary dan tertiary ini ada 3 sahabat-sahabat sekalian, ada tiga filter di situ ya. Tapi ada juga yang 2, yang mana kalau yang 2 ini biasanya dia menggunakan filter ultra high efficiency, yang mana dia di angka 2 mikron untuk penyaringannya sahabat-sahabat sekalian, sangat sensitif sekali ya. Nah, jadi kalau ada beberapa jenis fuel ya di Indonesia itu mungkin tidak cocok ya sahabat-sahabat sekalian dengan fuel filter ini, karena dia sangat rapat sekali penyaringannya. Biasanya sering ngoblok sahabat-sahabat sekalian. Makanya harapannya sih ketika menggunakan 320D ya Caterpillar itu memang fuelnya yang sudah standar Euro atau TIR sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, dari filter ini ya didorong fuelnya itu memasuki fuel supply pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu di sini nanti dia akan diolah ya untuk dijadikan ya bahan bakar bertekanan tinggi untuk diinjeksikan ke ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita selanjutnya masuk ke supply pump ya sahabat-sahabat sekalian. Di supply pump ini ada beberapa komponen utama ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana yang bisa kita lihat di layar ya. Yang pertama adalah secondary speed timing sensor ya, terpasang di sana sahabat-sahabat sekalian, yaitu tujuannya adalah untuk mensensing ya timing daripada fuel supply pump kita ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi supply pump kita ini ada timingnya ya, tidak boleh sembarangan ya sahabat-sahabat sekalian untuk pemasangannya. Jadi pada saat pemasangan gearnya itu harus di timing ya, dia harus sinkron dengan gear train yang lain ya sahabat-sahabat sekalian, camshaft dan juga idler ya, itu harus sinkron dengan gear timing daripada fuel supply pump ini. Makanya dia ada secondary speed timingnya di sini sahabat-sahabat sekalian. Dan ini adalah menjadi salah satu peran utama yang mana dia mensinkronkan dengan timing yang ada di injektor sahabat-sahabat sekalian ya, antara solenoid dan injektor. Ini adalah tugas daripada secondary speed timing sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di sini juga ada transfer pump ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana tadi sudah kita bahas ya di low pressure fuel system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di tengah-tengah sini ada timing lock ya, yang mana dia digunakan pada saat untuk melepas fuel injection pump dan juga memasangnya. Itu harus di top satukan dulu dan kemudian di lock ya sahabat-sahabat sekalian, supaya timingnya itu nggak lari sahabat-sahabat sekalian. Lanjut di bagian atas sini ya sahabat-sahabat sekalian, headnya itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah solenoid fuel injection pump ya. Jadi solenoid fuel injection pump ini dia melayani 2 plunger sahabat-sahabat sekalian. Nah, di bawah sini ada plunger FIP ya sahabat-sahabat sekalian, ini kelihatan ada springnya ya. Ya, plunger FIP ini tugasnya adalah untuk menginjek fuel bertekanan tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk pintunya itu adalah di solenoid ini sahabat-sahabat sekalian. Solenoid ini umumnya adalah normally open ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pada saat menginjeksi dia diberikan power oleh ECM ya sekitar 70 volt dari ECM ya sahabat-sahabat sekalian, sangat tinggi sekali. Maka dari itu hati-hati ketika teman-teman melakukan troubleshooting di 320D ini ya, jangan sekali-kali menyentuh bagian kabel ya yang ada di solenoid FIP ini ya sahabat-sahabat sekalian, karena powernya itu sangat tinggi, yaitu 70 volt ya dari ECM sahabat-sahabat sekalian. Nah, pintunya itu ada di sana ya.
dia itu yang mengizinkan fuel bertekanan yang diinjeksi oleh plunger ini itu melesat ya, diteruskan menuju ke fuel manifold ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian setelah dia diizinkan untuk menginjek ya ke fuel manifold, itu dia melewati check valve dulu sahabat-sahabat sekalian. Nah ini masing-masing plunger itu ada check valve-nya ya. Di kanan kiri ini adalah check valve yang mana tugasnya adalah dia memastikan ya fuel yang terinjeksi itu tidak kembali lagi ke plunger sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dia selalu bergerak lurus ke depan ya, tidak balik lagi untuk tekanan fuel yang sudah dikirim oleh plunger sahabat-sahabat sekalian. Nah jadi itulah yang ada di fuel supply pump. Sebenarnya di dalam sini itu ada camshaft FIP ya sahabat-sahabat sekalian, tapi nanti akan kita bahas di saat sistem operasinya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian selanjutnya itu kita masuk ke fuel manifold ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fuel manifold ini ada beberapa komponen utama yang terpasang di komponen ini ya, yaitu fuel pressure sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Tugasnya adalah dia memonitor tekanan bahan bakar yang ada di fuel manifold ini ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana nanti akan menjadi inputnya untuk ECM ya, dan bisa dilihat di monitor sahabat-sahabat sekalian. Dan yang kedua di sini ada relief valve ya, relief valve manifold ya sahabat-sahabat sekalian. Tugasnya adalah dia ini merilis tekanan lebih ya dari fuel manifold ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tekanan berlebihnya itu tidak boleh dia itu tertahan di sini, karena itu berbahaya, dia akan bisa menjebol ya, menjebol injektor yang tidak di-energize sahabat-sahabat sekalian. Jadi nanti biasanya efeknya ya bisa jadi kelebihan fuel ya, seperti asap hitam ya sahabat-sahabat sekalian. Nah fuel yang berlebih itu dirilis ya ke saluran return ya sahabat-sahabat sekalian, nanti akan kembali ke tangki lagi atau dia tersirkulasi ya ke supply pump lagi untuk diinjeksi lagi sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian di sini ada jalur ya, yang mana dia akan ke injektor masing-masing satu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi injektor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini sudah terpasang ya sahabat-sahabat sekalian. Dan di sini harus selalu standby pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Pressure-nya itu kisarannya di angka 18.000 sampai dengan 23.000 PSI ya. Sangat tinggi sekali ya sahabat-sahabat sekalian pressure-nya. Untuk pesan safety-nya adalah di sini tidak boleh di cut out sahabat-sahabat sekalian ya, tidak boleh di cut out, karena di sini high pressure fuel injection ya, sangat berbahaya sekali ketika kita mengendorkan fitting tubing ini ya dengan tujuan untuk di cut out seperti unit-unit engine FIP itu nggak apa-apa sahabat-sahabat, tapi kalau ini nggak boleh ya, berbahaya sekali, itu bisa melukai jari kita ya sahabat-sahabat sekalian ketika mengendorkan ya ada pressure yang terlepas ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian setelah dari fuel manifold ya, fuel itu yang diinjeksikan ya, diteruskan ke masing-masing injektor berdasarkan timingnya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat di sana ya, di situ ada injektor ya. Jadi injektor ini sama juga, dia di energize dengan voltase ya, yaitu 70 volt energize sahabat-sahabat sekalian. Nah untuk tipe valve-nya di sini umumnya adalah normally close ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika di energize baru dia open ya. Itu kebalikannya dengan yang ada di solenoid fuel supply pump tadi ya. Kalau fuel supply pump tadi kan dia normally open ya. Kalau di sini normally close ya sahabat-sahabat sekalian. Pada saat di energize baru dia open ya sahabat-sahabat sekalian, untuk mengizinkan fuel ya itu diinjek oleh nozzle ya ke ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Nah untuk pressure-nya sendiri ya sama ya, dia di angka 18.000 sampai 25.000 PSI inject ya, makanya dia sangat baik sekali untuk powernya ya, untuk common rail injection ini. Nah kemudian di badan solenoid ya, itu tertera di sana serial number injector dan juga trim code injector sahabat-sahabat sekalian. Trim code injector ini tujuannya adalah untuk dikalibrasi ya, disinkronize oleh ECM kita sahabat-sahabat sekalian pada saat pemasangan injektor baru ya. Jadi
injektor kita yang kita pasang ya, dalam hal ini injektor baru itu di cover sama ECM ya untuk kekuatannya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau injektor baru kita ini dari pabrikannya adalah dia cenderung tipis, maka ECM akan mengcover tebal sahabat-sahabat sekalian ya. Dan sebaliknya kalau injektor baru kita itu karakternya dia adalah tebal ya untuk injeksinya, maka di cover sama ECM itu secara tipis, sehingga emisi daripada engine 320D itu sangat baik sahabat-sahabat sekalian ya, karena sudah menganut ACERT atau kepanjangannya adalah Advanced Combustion Emission Reduction Technology ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah ECM ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ECM di sini ada komponen input dan komponen output ya sahabat-sahabat sekalian yang berhubungan dengan komponen ini ya. Untuk komponen inputnya itu cukup banyak ya sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya ada secondary speed timing sensor ya yang sudah kita bahas tadi, kemudian primary speed timing sensor ya, kemudian fuel rail pressure sensor ya yang ada di fuel manifold, kemudian boost pressure sensor yang ada di air intake engine ya, kemudian inlet air temperatur ya di sama itu juga ada di manifold inlet engine ya untuk pemasukan udara. Kemudian ada coolant temperatur sensor ya sahabat-sahabat sekalian, dan juga oil pressure sensor ya sahabat-sahabat sekalian. Itulah yang mempengaruhi daripada power engine kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, biasanya kalau ada parameter yang anomali pada beberapa sensor ini, dia akan memerintahkan ECM ya itu untuk di-rate sahabat-sahabat sekalian. Jadi ECM itu punya sistem safety ya pada saat ada error atau ada anomali untuk parameternya ya. Misal coolant temperaturnya itu tinggi, itu biasanya engine di-rate ya, powernya akan berkurang sahabat-sahabat sekalian. Itu yang memerintahkan adalah ECM sahabat-sahabat sekalian untuk melindungi engine kita. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian untuk komponen outputnya itu di sini ada 3 ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu yang pertama adalah injektor ya sahabat-sahabat sekalian ya, dengan masing-masing timingnya ya, kemudian wastegate solenoid valve ya, dan kemudian fuel pump control solenoid ya sahabat-sahabat sekalian yang ada di fuel supply pump ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, mungkin langsung saja ya sahabat-sahabat sekalian kita bahas terkait bagaimana sih operasinya daripada engine C6.4 Common Rail Injection System ini. Baik, langsung saja kita lihat animasinya ya agar mudah dipahami ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama kita harus melihat adalah di bagian supply pumpnya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita bisa lihat di sana ya untuk camshaft FIP ya atau camshaftnya supply pump itu bentuknya adalah segitiga ya sahabat-sahabat sekalian, dan dia ada 2 depan dan belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, dengan bentuk camshaft yang segitiga ini ya, maka memungkinkan untuk dia berputar ya, menginjeksi plunger yang ada di atasnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akan tetapi karena dia pemasangannya terbalik dengan camshaft yang kedua ya yang ada di belakangnya, maka dia bergantian sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya, operasinya dia bergantian sahabat-sahabat sekalian, bergantian ya. Yang pertama yang injek yang depan, kemudian yang kedua nginjek yang belakang ya untuk camshaft yang belakang, kemudian camshaft yang depan lagi yang injek, kemudian camshaft yang belakang lagi yang injek ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk plungernya ya, nah, kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian ya. Di sana ada spring yang mana mempertahankan dia supaya dia bisa kembali ya ke posisi 0 ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Dan kemudian untuk solenoid injection pumpnya dia memiliki 2 valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika dia energize, dia mempersilahkan salah satu valve ya, apakah dia di plunger depan atau plunger belakang ya sahabat-sahabat sekalian. Ini kan ada 2 plunger nih, plunger 1 atau plunger 2. Nah, itu bergantian saja sahabat-sahabat sekalian ya, depan belakang ya yang di energize ya untuk valve-nya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk plungernya kita bisa lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian, tipenya adalah dia normally open ya pada saat operasi
normal sebelum dia menginjeksi, kemudian setelah di energize maka dia menutup. Nah, ketika dia menutup, maka fuel yang terjebak di dalam plunger, maka dia akan mendorong check valve fuel injection pump ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga terdorong, sehingga fuel yang diinjek oleh plunger itu akan berangkat ke tube, yang mana tube ini akan menyalurkan ke fuel manifold ya sahabat-sahabat sekalian, seperti yang ada di layar yang saya tampilkan ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di fuel supply pump ini juga ada beberapa komponen pendukung ya, seperti yang saya sudah bahas tadi, yaitu secondary speed timing sensor ya, yang mana dia membaca timing yang ada di camshaft FIP ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini ada gearnya yang mana dia akan disensing ya sahabat-sahabat sekalian oleh sensor speed timing ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga ada regulator ya sahabat-sahabat sekalian yang mempertahankan low pressure system di fuel supply pump ini itu bertahan di angka sekitar 50 PSI ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, fuel berangkat ya menuju ke fuel manifold ya. Di sini dia akan menunggu injektor mana yang di-energize sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi fuel ini selalu standby di fuel manifold ini, dan dia menunggu injektor mana yang di-energize ya. Nah, itu tugasnya adalah ECM ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ECM ini dapat input dari mana? Ya, ECM ini dapat input dari primary timing speed sensor yang ada di flywheel sahabat-sahabat sekalian. Dia kapan sih injeknya? Ya, dia menunggu informasi dari primary speed timing sensor ya yang ada di flywheel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika salah satu injektor itu di-energize, maka yang tadinya itu injektor valve-nya itu menutup, dia membuka sahabat-sahabat sekalian ya. Sehingga fuel yang ada di manifold ini dia terdorong ke bagian cartridge-nya si injektor kita ini ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga otomatis dia akan menginjeksi ya, diinjeksi by nozzle yang ada di injektor ini sahabat-sahabat sekalian ke ruang bakar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerjanya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat sistem operasinya, maka dia itu harus bersamaan ya sahabat-sahabat sekalian, antara energize dari solenoid injection pump ya ini dengan solenoid yang ada di injektor, itu harus bersamaan sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah kenapa ada secondary speed timing dan ada primary speed timing sensor. Itu harus bekerja sama ya, dan harus tepat ya sahabat-sahabat sekalian untuk timingnya. Kalau tidak, maka dia tidak akan sesuai, atau dia jadinya misfiring sahabat-sahabat sekalian, atau istilahnya kalau di 320D itu timing offset ya. Nah, ini tidak akan bisa start sahabat-sahabat sekalian. Jadi bisa saja pada saat plunger 1 energize, ternyata injektor satunya nggak energize, itu nggak bisa sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau plunger 1 energize, pasangannya dengan injektor 1 juga harus energize ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kemudian yang kedua, plunger kedua energize, dan sekalian juga dia bertepatan dengan diinjeksi oleh camshaft ya. Nah, bertepatan juga dengan injektor selanjutnya, yaitu sesuai dengan firing order, yaitu injektor 5, dia juga harus energize secara bersamaan sahabat-sahabat sekalian. Kalau tidak, maka tidak akan bisa start, atau kalau dia gearnya itu lari, maka startnya akan panjang ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi harus semuanya tepat timingnya ya, baik itu di camshaft yang menginjeksi bagian puncaknya atau cam loop-nya itu, kemudian dia di energize untuk solenoidnya bertepatan dengan menutup valve ya, sehingga dia mendorong ya fuel ke fuel manifold, dan juga bertepatan juga pada saat injektor ya yang mendapat giliran itu harus energize juga ya, sehingga dia membuka valve yang ada di injektor cartridge dan mendorong atau mengizinkan ya fuel bertekanan tinggi itu ke area nozzle untuk diinjeksi ke ruang bakar sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi timingnya harus tepat semua ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah sistem operasi daripada engine 320D ya, yaitu C6.4 Caterpillar ya, dengan
fuel system common rail high pressure ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan ya untuk teman-teman semuanya, viewers di Ki Adan Aryan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Dan chat di kolom komentar jika ada yang didiskusikan atau ditanyakan ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.